Oke, balik lagi kita untuk sekedar berbagi sharing aja nih, berbagi atau sharing aja, sharing pengetahuan. Nah ini barusan saya ada bongkar. Nah ini namanya itu pressure gauge atau alat ukur tekanan yang bisa digunakan di pneumatik atau kompresor atau angin ya. Nah ini kebetulan agak susah banget nih nyopotinnya, nyopotin si cover ini nih, cover lensa ini. Nah ini kalau penasaran nih dalam seperti apa nih, kita lihat nih dalamnya itu seperti apa sih di dalamnya ini nih, apakah dia ada semacam ada otomatis atau seperti apa. Nah ini dia nih, kalau yang emang rusak sebenarnya bukan rusak, ini tuh hanya jarumnya saja dia yang terlepas, tadi barusan saya perbaiki. Nah ini sebenarnya nih masih baru. Nah cuma sebagai pengetahuan aja, kita bongkar aja ini covernya. Nah ini copotin covernya sendiri, dia itu pakai namanya alatnya itu dia armature bearing atau tracker bearing, tipenya tipe AB2. AB2 itu lebih besar karena kalau AB1 itu lebih kecil, ukurannya sekitar 32 mili yang AB1. Kalau AB2 itu 35 ke atas, bisa sampai 60 mili untuk diameter sendiri. Nah untuk lihat dalamnya ini ya, saya juga sebenarnya belum pernah lihat di dalamnya seperti apa. Nah ini nih, kita paling bongkarin dulu nih, kayaknya sih bongkar ini nih bautnya nih. Ini ada dua baut. Bautnya ini tipenya bautnya baut kuningan. Close leg ini susah banget nih buat ngetapnya. Ini dua baut, satu lensa dan satu covernya. Ini kita copot nih. Nah ini nih, dalamnya tuh seperti ini nih. Buat yang belum tahu nih, saya juga baru tahu sebenarnya dalamnya tuh seperti ini, karena saya orangnya penasaran, jadi saya bongkar tuh coba seperti apa nih. Kalau dari spesifikasi dia itu ada plat nih, ada plat lingkaran yang kurang lebih di dalamnya itu dia ada ini tuh plat pipa. Sebenarnya dalamnya ini kosong buat ngisi angin dari sini. Nah setahu saya sih mekanisme seperti itu. Nah ini dia masuk ke sini. Nah dia masuk ke sini. Nah karena ada tekanan dia itu ngedorong, jadi begini nih tuh, dia ada sedikit gerakan. Nah itu dia lari ke sini nih. Nah di dalamnya ini dia itu ada tuas penyangga. Ini satu nih di sini nih. Nah ini satu. Nah yang kedua di dalam sini nih. Nah susah juga kalau lihat nih ya. Kalau misalnya kita omongin aja nih ya, di dalam itu ada disebutnya flat spring atau per modelnya tipe flat. Ketika kalau misalkan kita dorong begini, nah kita dorong, nah kalau kita dorong begini dia itu muter nih tuh, mana ya, nah tuh. Nah kalau kita dorong, nah dorong begini nih, nah itu diputar. Nah biasanya ini tuh punya kapasitas biasanya. Ya ini sudah distandarkan karena di Indonesia itu tekanannya itu kurang lebih 8 bar untuk standar di Indonesia. Nah ini bahannya juga, kalau ini banyak kuningan, ini juga kuningan nih. Karena apa? Karena ini supaya dia tidak karatan, biasanya menghindari karat. Nah ini tembaga nih kalau nggak salah nih, karena kalau digini kita gesek-gesek itu dia nggak ada bekas, kayak lapisan-lapisan besi yang dilapisi tembaga enggak. Nah, ini full kuningan. Nah ini plat deratnya itu kurang lebih 1/4. Biasa dipasang itu di kepala nozzle kompresor, atau misalkan bisa untuk sebagai alat ukur tekanan ketika kompresor sudah melebihi kapasitas di 8 bar, maka dia ada sambungan otomatis buat si kompresor itu mati. Ini untuk PSI nya sampai 150, lumayan gede juga nih. Mekanisme cuma segini doang nih mekanismenya, sampai kepikiran ya kan, bisa kelihatan juga. Nah
2 plat di sini. Nah ini plat springnya. Nah ini nih kelihatan nih, saya tunjukin. Nah ini dia nih. Nah ini yang ngebantu ngedorong nih. Nah jadi ketika saya muter tuh begini tuh. Nah semakin tekanan masuk angin ke sini, pressure ya, nah itu dia ngedorong begini nih, kayak semacam pemuaian tung gitu. Nah kalau balonnya mengembang, nah ini justru mengembang, tapi dia mengembang itu tapi lurus mengembangnya, jadi bukan melengkung begini sebenarnya, karena dia udah dibuat cetakan seperti ini, disesuaikan aja ya. Ini sih justru ini juga pengetahuan baru sebenarnya buat saya nih. Ini penahan tuasnya. Nah dalamnya itu tidak ada semacam komponen elektronik atau komponen-komponen yang kayak pada umumnya di apa sih namanya, kayak di sirkuit atau di PCB ya. Modelnya begini saja. Nah kita jangan menyebutkan sebuah brand ya, karena semua brand juga bagus, cuma lebih ke pemakaiannya aja ya. Usahakan si pemakaiannya juga lebih apik, rapi, jangan keluar dari standar yang sudah ada di Indonesia, karena standar di Indonesia itu 8 bar. Biasanya orang tuh dioprek-oprek segala, dibongkar, diginilah, di custom sampai jadi 10 bar. Biar apa coba? Biar tekanannya lebih gede. Padahal kalau tekanan lebih gede itu pun kalau misalkan si tabung kompresor atau tangkinya itu kuat buat nahan bebannya. Kalau nggak kuat nahan bebannya ya wassalam, duar aja itu. Nah, makanya tetap safety aja ketika melakukan pekerjaan, baik itu di pekerjaan yang khususnya kayak keperluan disupport sama angin, kayak tukang bukan tukang ya, lebih ke profesi kayak tukang tambal ban, terus kayak petugas-petugas yang emang perlu banget nih namanya pakai angin. Susah banget nih buat masangnya, susah banget sih. Nah ini harus hati-hati nih, karena deratnya ini deratnya kuningan, kira-kira 0,5 ini deratnya nih, 0,5 mili. Jadi agak sulit buat saya masang. Buat masangnya susah, buat copotnya tadi juga susah. Nah ini nih modelannya. Karena rasa penasaran yang tinggi itu ya beginilah hasilnya, dioprek. Nah ini sebenarnya punya kompresor kita nih, berhubung beli baru, tapi ya begitu tiba-tiba lepas nih ini nih si jarumnya nih. Ya saya tipenya orang penasaran, ya saya bongkar aja, gak apa-apa. Gak sulit juga nih buat masangan nih. Nah inilah modelnya nih kalau kepasang begini. Nah ini pasangannya nih. Nah kenapa di kompresor itu perlu ginian? Karena kalau perlu ginian itu ketika dia angin keluar itu dia nggak sama hidrogennya atau misalkan air. Nah dipakailah ini. Nah airnya masuk ke sini. Nah airnya tuh ke bawah ke sini nih ya. Kalau pengen tahu nih, airnya tuh masuk ke sini. Jadi masih perawan, jadi agak susah buat masuk ini ya, wajar masih perawan. Nah begini modelnya. Nah ini bisa disebutnya outputnya. Oh ya begini nih.
Nah ini inputnya, ini outputnya nih. Nah si bar ini nanti dia mengeluarkan tekanan berapa bar yang kita butuhkan supaya angin bisa keluar. Kita butuhnya 4 bar, ya kita kasih aja standar aja ukuran 4 bar. Nanti kita keluarnya 4 bar ya oke. Nah ini nih si air nanti masuk ke sini nih, enggak langsung ke sini, dia disaring dulu nih supaya ketika angin keluar itu dia nggak sama air-airnya. Biasanya uap atau embun. Mungkin itu saja ya, berbagi pengetahuan aja ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Apalagi yang mau kita coba untuk bongkar lagi dan kita lihat, penasarannya banget seperti ya beginilah. Terima kasih.